Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali lagi dengan saya Raga Abu Jiwa sebagai moderator pada malam hari ini. Selamat bergabung kembali pada para peserta, para ayah dan ummah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa mengikuti kembali kelas lanjutan Orang Tua Teladan pada malam hari ini. Acara ini terselenggara atas kerjasama Yayasan Anak Teladan, Sekolah Anak Teladan, dan Komunitas Ortu Teladan atau Orang Tua Teladan. Karena itu diharapkan selepas program ini, para orang tua tetap stay di grup sebagai bagian dari keluarga besar alumni Orang Tua Teladan. Insya Allah nanti akan ada share faidah-faidah yang bisa di-share oleh Ustadz atau lainnya, insya Allah. Kelas ini akan berlangsung selama 6 hari, insya Allah sampai hari Sabtu nanti. Dan Alhamdulillah malam ini kita sudah masuk di hari keempat. Masya Allah, semoga materi-materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk para peserta semua. Karena awalnya memang kelas ini ditujukan hanya untuk wali murid Sekolah Anak Teladan saja, tapi akhirnya diputuskan untuk dibuka untuk umum, agar bisa dirasakan manfaatnya untuk para orang tua lainnya, insya Allah. Sekolah Anak Teladan juga sebagaimana visi misinya itu tidak ingin para orang tua memiliki stigma bahwa sekolah itu hanya sebagai tempat penitipan lalu dilepas begitu saja dalam hal pendidikannya. Tapi kita itu Sekolah Anak Teladan ingin bermitra bersama orang tua dalam hal pendidikannya juga. Sehingga apa yang diajarkan di Sekolah Anak Teladan itu bisa sejalan dengan pendidikan di rumah. Jadi maka yang paling utama untuk diajak belajar sebenarnya itu adalah para orang tua, sehingga diharapkan menjadi orang tua teladan. Jadi karena dari orang tua teladan, insya Allah hadir anak-anak teladan. Untuk selanjutnya, saya juga ingin mengingatkan untuk para aba dan umma untuk tetap menjaga adab-adab dalam bermajelis, walaupun kelas ini diadakan online. Siapkan diri, perangkat, dan seluruh alat belajar yang diperlukan, dan ikuti dengan fokus hingga tuntas. Tidak diperbolehkan merekam dalam bentuk apapun, dan bersabar, berdoa, tetap tenang jika qadarullah terjadi kendala teknis. Dan selanjutnya, saya ingin menyapa kakak kita semua ini, apakah sudah tergabung dengan kita di sini? Yang kita selalu panggil kakak walaupun dari segi umur lebih senior tapi tetap dipanggilnya kakak nih, Masya Allah. Assalamualaikum Kak Erlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Kak Erlan Iskandar? Alhamdulillah baik. Kayaknya perlu diklarifikasi Pak Raga. Kayaknya dari segi umur lebih muda saya kayaknya. Masya Allah. Enggak juga Kak. Ya. Sehat Kak Erlan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga Allah selalu menjaga antum dan keluarga Kak. Amin. Masya Allah nih. Kak Erlan selalu dengan jargon-jargonnya. Angin, hujan, Masya Allah. Dan Kak Erlan malam hari ini akan membahas topik yang cukup indah sekali ya menurut saya, Masya Allah. Love for the sake of Allah, cinta karena Allah. Jadi mungkin langsung saja karena sudah jam 8, silakan untuk selanjutnya kita bisa mulai sesi keempat ini kepada Kak Erlan Iskandar, Hafizullah. Sebagai pemberi materi, kami persilakan waktunya, Kak Erlan. Tafadhol. Baik, terima kasih Pak Raga atas waktu dan kesempatan yang dipanggil Kak aja, Kak Erlan. Kak Raga. Biar sama. Insyaallah. Baik, barakallahu. Ini waktunya sampai jam berapa nanti Pak Raga? Insya Allah jam 60 menit materi, 30 menit insya Allah ada tanya jawab. Kak Erlan. Kayaknya kalau tanya jawab dengan Ustaz Abu Salma aja ya, saya materi aja. Iya, silakan Kak Erlan. Kita mulai ya, ayah bunda dan juga teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du.
Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan banyak sekali kenikmatan buat kita semua, sehingga di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama di program yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi, di mana program daurah ini diinisiasi oleh Sekolah Anak Teladan ya. Dan adalah sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa ngobrol bareng dan juga berbagi faidah dengan ayah bunda dan teman-teman di sini, karena kami diminta oleh guru kami Al-Ustadz Abu Salma hafizahullah ta'ala untuk berbagi bersama ayah bunda dan juga teman-teman semua. Sebenarnya ada rasa sungkan untuk bisa berbagi dengan ayah bunda dan teman-teman semua malam hari ini, karena rasanya berat sekali nih untuk berbicara di depan ayah bunda teman-teman yang mungkin usianya lebih tua dari Kak Erlan ya, karena bisa jadi yang lebih tua itu amal-amal dan pahalanya jauh lebih banyak daripada Kak Erlan. Dan begitu pula ada rasa sungkan dan rasa segan berbicara di sini di hadapan teman-teman yang lebih muda dari Kak Erlan. Karena bisa jadi yang lebih muda, dosa dan maksiatnya lebih sedikit daripada yang berbicara. Tapi karena kita tahu bahwa salah satu hak muslim adalah ketika dia diminta untuk memberikan nasihat, maka wajib untuk menunaikan hak muslim tersebut, yakni memberikan nasihat. Dan insya Allah ta'ala kita akan mulai belajar bersama ya ayah bunda dan teman-teman semua ya. Jadi bukan Kak Erlan yang menggurui di sini, tapi kita sharing santai saja. Kita coba buat seinteraktif mungkin kelas di malam hari ini biar nggak ngantuk ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kalau begitu, mari kita mulai kelas kita di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua, di mana malam hari ini kita akan membahas tema tentang al-hubbu fillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan. Apakah sudah nampak di layar ayah bunda dan teman-teman sekalian? Kak Erlan sudah share screen barusan. Nah, insya Allah kita ada 18 slide malam ini. Akan kita kaji. Semoga nanti sebelum 60 menit sudah selesai ya. Kita akan membahas tema tentang al-hubbu fillah. Kalau bahasa Inggrisnya, love for the sake of Allah. Wah, benar nggak tuh cara bacanya ya? Intinya kita akan bahas tentang rasa cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mulai, semoga Allah memberikan kemudahan. Ayah bunda dan teman-teman semua yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam topik pembahasan al-hubbu fillah, setidaknya ada 4 poin penting yang akan kita jadikan inti pembahasan di kesempatan kali ini. Kita akan belajar tentang cinta. Kita juga akan belajar tentang hakikat cinta. Kita juga akan belajar bagaimana bahasa-bahasa cinta. Dan kita juga akan belajar bagaimana merawat cinta. Wah, ini berarti malam ini membahas topik yang so sweet sekali nih ya. Kita akan membahas bersama tentang cinta. Tapi cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Para ulama ada banyak ya yang sudah mendefinisikan tentang cinta. Nah, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang menyebutkan kepada kita semua tentang arti dari cinta. Ada yang menyebutkan bahwa cinta itu adalah sebuah gerak jiwa. Yang namanya gerak jiwa itu pasti akan membuat seseorang itu tergerak ya untuk berbuat, berkorban, kemudian melakukan sesuatu untuk yang dicintainya. Nah, kita akan bahas definisi cinta terlebih dahulu dan kita akan bahas topik pertama yaitu tentang cinta. Dan di sini Kak Erlan beri subjudul al-mahabbah. Al-mahabbah itu artinya adalah rasa cinta ya, rasa cinta.
Dan ayah bunda, teman-teman semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang al-mahabbah, Syekh Saleh Fauzan di dalam kitab beliau yaitu yang berjudul At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matnil Aqidah At-Tahawiyah, ya, ketika beliau mensyarah matan kitab Aqidah At-Tahawiyah di poin yang ke-164, beliau menyebutkan bahwa yang namanya mahabbah, yang namanya rasa kecintaan itu terbagi menjadi dua macam. Ada yang disebut dengan mahabbah tabi'iyah, ada juga yang disebut dengan mahabbah diniyah. Apa itu mahabbah tabi'iyah? Apa itu mahabbah diniyah? Akan kita bahas di slide yang berikutnya. Ayah bunda dan teman-teman semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mahabbah tabi'iyah itu adalah kecintaan seseorang yang sifatnya tabiat, yang sifatnya sudah jadi bawaan. Semisal kecintaan seseorang terhadap keluarganya, terhadap pasangan hidupnya, terhadap anak-anaknya, kecintaan seseorang terhadap barang kesayangannya, dan lain hal sebagainya. Atau hewan peliharaannya gitu ya. Ini namanya mahabbah tabi'iyah. Intinya ini adalah kecintaan terhadap seseorang, ya, kecintaan seseorang terhadap suatu benda ataupun orang lain ataupun kawan-kawannya ataupun makanan dan minuman gitu ya, yang mana namanya mahabbah tabi'iyah ini tidak masuk dari perkara ibadah karena dia sifatnya tabiat dan bawaan saja. Allah Subhanahu wa taala sebutkan pula di dalam Al-Qur'an, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamah wal an'ami wal harf. Kata Allah Subhanahu wa taala, dijadikan indah pada pandangan manusia yaitu kecintaan kepada apa-apa yang dia inginkan, yakni berupa wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Di dalam ayat ini kata para ulama menjelaskan tentang mahabbah tabi'iyah, kecintaan seseorang yang sifatnya tabiat. Ya, sebagaimana ayah dan ibu, dia cinta kepada anaknya, sebagaimana sepasang suami istri yang mereka saling mencinta. Nah, itu namanya mahabbah tabi'iyah. Ada juga mahabbah yang kedua. Nah, ini masih menjelaskan dan melanjutkan penjabaran dari Syekh Saleh Fauzan tadi ya, yang menuturkan kepada kita bahwa mahabbah diniyah ini adalah jenis mahabbah yang kedua. Nah, jenis mahabbah yang kedua ini, yaitu mahabbah diniyah, terbagi lagi menjadi dua macam. Ada yang disebut dengan mahabbatullah, ada juga yang disebut dengan mahabbah fillah. Yang pertama disebut dengan apa? Mahabbatullah. Yang kedua disebut dengan mahabbah fillah. Mahabbatullah dan mahabbah fillah ini adalah dua pembagian dari mahabbah diniyah. Mahabbah diniyah tentu berbeda dengan mahabbah tabi'iyah. Mahabbah tabi'iyah tadi kan artinya kecintaan seseorang terhadap keluarganya, istrinya, anaknya, kawan-kawannya, makanan, minuman yang sifatnya tabiat bawaan. Itu mahabbah tabi'iyah. Adapun kalau mahabbah diniyah, dia adalah rasa cinta yang ditinjau dari segi agama, gitu ya. Mahabbatullah ini jenis yang pertama, yaitu rasa cinta kepada Allah. Mahabbatullah artinya rasa cinta kepada Allah. Ia merupakan amalan ibadah hati. Dan seluruh aspek ibadah berkutat pada poros rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rasa cinta kepada Allah ini merupakan jenis ibadah yang paling besar ya. Sampai-sampai Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'zulli abidihi huma qutbani wa alaihima falakul ibadati dairu madaro hatta qamatil qutbani. Ibadah kepada Ar-Rahman itu dengan memusatkan kecintaan tertinggi kepada Allah disertai dengan ketundukan hamba yang melakukan ibadah tersebut. Maka rasa cinta dan ketundukan pada Allah itu merupakan dua kutub utama, yang mana di atas kedua kutub itulah ibadah itu bisa berputar.
dan ibadah tidak mungkin berputar hingga tegak kedua kutub tersebut. Nah, inilah yang kita sebut dengan mahabbatullah, yakni kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pembagian pertama dari mahabbah diniyah. Dan orang-orang yang beriman harus punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 165, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Adapun orang-orang yang beriman amat sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman itu tidaklah mempersembahkan kecintaannya melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta yang orang beriman miliki itu jauh lebih besar porsinya, yakni rasa cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan rasa cintanya para penyembah berhala kepada berhala-berhalanya. Nah, ini adalah pembagian mahabbah diniyah yang pertama, yaitu mahabbatullah. Dan yang kedua, ada yang disebut dengan mahabbah fillah. Nah, ini mirip dengan al-hubbu fillah ya. Yang kedua ini ada yang disebut dengan mahabbah fillah, yaitu rasa cinta karena Allah. Kalau mahabbatullah tadi rasa cinta kepada Allah, kalau mahabbah fillah artinya rasa cinta karena Allah. Apa maksudnya? Mahabbah fillah atau al-hubbu fillah di sini artinya adalah rasa cinta diwujudkan dengan mencintai apa yang Allah cintai. Baik berupa amalan atau orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, arti dari mahabbah fillah atau al-hubbu fillah adalah kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik, maka kita juga harus cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Itu artinya kita mencintai apa yang Allah cintai. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbul muhsinin." Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berarti kita harus cinta juga kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah juga berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan Allah itu juga cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Itu artinya kita juga harus cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Nah, ayah bunda dan teman-teman semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini kita sudah harus paham ada dua istilah dari pembagian mahabbah diniyah yang perlu kita ketahui. Yang pertama mahabbatullah, yang kedua mahabbah fillah. Kalau mahabbatullah artinya rasa cinta kepada Allah, kalau mahabbah fillah rasa cinta karena Allah. Jadi poinnya adalah kalau mahabbah fillah atau al-hubbu fillah, kita mencintai sesuatu atau seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan Allah mencintai orang tersebut, maka kita juga mencintainya. Disebabkan Allah mencintai suatu perbuatan, maka kita juga mencintai perbuatan tersebut. Intinya, kita mencintai karena Allah juga mencintainya. Nah, ini namanya mahabbah fillah. Dan terhadap pasangan kita, terhadap keluarga kita, terhadap anak-anak kita, yang notabene tadinya itu sifatnya adalah mahabbah tabi'iyah, maka kita harus menjadikan rasa cinta kita tersebut menjadi mahabbah fillah. Sehingga kita berharap ya kecintaan kita kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita akan menjadi rasa cinta yang langgeng dan terus ada. Akan menjadi rasa cinta yang mengabadi, yang akan senantiasa ada di dunia dan di akhirat. Kalau cinta terhadap dunia, cinta terhadap anak tapi sekedar pembawaan saja, tidak didasari dengan rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala, maka rasa cinta yang semacam ini tidaklah kekal. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang semasa di dunia, mereka saling mencintai. Pada hari tersebut, sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ayat ini
menunjukkan bahwa semua jalinan cinta dan kasih sayang di dunia yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat nanti berubah menjadi kebencian dan permusuhan. Dan yang kekal abadi hanyalah jalinan cinta dan kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya cinta yang bersemi karena iman, hanya cinta yang bersemi karena Allah Subhanahu wa taala lah yang merupakan rasa cinta yang suci dan sejati. Cinta yang seperti ini akan menjadi abadi, tidak lekang diterpa angin atau sinar matahari, tidak pula luntur karena guyuran air hujan. Nah, inilah yang kita sebut dengan al-hubbu fillah. Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta karena Allah. Yang ini kata Nabi SAW merupakan tali keimanan yang paling kuat. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, di mana Nabi SAW bersabda, "Awthaqu ural iman wal hubbu fillah wal bughdu fillah." Kata Nabi SAW, "Awthaqu ural iman." Tali keimanan yang paling kuat adalah rasa cinta karena Allah dan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan manisnya keimanan. Nabi SAW juga bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman wa dzakara minha an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah." Ada 3 orang, ada 3 kriteria yang apabila ketiganya terkumpul pada diri seseorang, maka orang tersebut akan merasakan manisnya iman. Dan Nabi menyebutkan salah satunya apa itu? Seseorang yang mencintai orang lain dalam keadaan dia tidak mencintai orang tersebut melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita belajar ayah bunda dan teman-teman semua tentang pentingnya mencintai seseorang, mencintai keluarga kita, mencintai pasangan hidup kita, mencintai anak-anak kita karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita tentu bertanya, apa bedanya rasa cinta kepada Allah dengan rasa cinta yang tidak didasari karena Allah Subhanahu wa taala? Apa sih hakikatnya mahabbah fillah? Apa sih hakikatnya al-hubbu fillah? Nah, mari kita bahas di topik pembahasan yang kedua. Hakikat mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Masih kuat menyimak atau sudah ngantuk ayah bunda? Atau Kak Erlan coba pancing interaksinya dulu yang ayah bunda dan teman-teman tahu hakikat mencintai karena Allah itu seperti apa sih? Coba silakan ketik di kolom chat ya. Kak Erlan pengen simak dulu nih. Yang ayah bunda dan teman-teman tahu tentang hakikat mencintai karena Allah itu seperti apa sih? Silakan ketik di kolom chat ya. Yang bisa jawab nanti dapat hadiah dari Pak Raga ya, dari panitia ya. Masya Allah. Berarti anak bisa ikutan jawab ya Kak ya? Bisa, nanti Pak Raga memberi hadiah pada diri sendiri berarti ya. Baik, ini sudah ada beberapa jawaban masuk, kita baca dulu. Hakikat mencintai karena Allah itu seperti apa sih? Ada yang jawab saling mengingatkan dalam kebaikan. Terus ada lagi yang jawab mencintai karena rasa ingin berkumpul di surga. Masya Allah. Ada juga yang jawab mencintainya karena ketaatannya kepada Allah. Saling berjalan beriringan untuk taat kepada Allah. Masya Allah. Mencintai sesuatu atau seseorang berdasarkan landasan iman yang ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Mengharap ridha Allah, berserah diri pada Allah. Ada lagi jawaban, mencintai untuk mendapatkan ridha Allah. Mencintai karena Allah juga cinta. Mengingatkan dalam kebaikan dan menegur dalam keburukan. Masya Allah. Bagus-bagus banget ini jawabannya ya. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah, loyal karena Allah seperti al-wala wal-bara. Mencintai orang yang juga mencintai Allah. Mencintai karena apa yang Allah cintai. Tidak merasa sedih ketika saudara kita mendapatkan nikmat yang baik. Berlandaskan di atas takwa. Masya Allah. Ini jawabannya beraneka ragam nih, Pak Raga. Sepertinya terjadi ikhtilaf ini. Beda pendapat di kalangan para peserta Zoom ya. Masya Allah. Sampai iPad Kak Erlan jatuh ini ya.
Baik, maka mari kita bahas sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan ya. Nah, ini masih banyak chat yang tetap masuk ini. Sama-sama saling mencintai dan mentauhidkan Allah, mencintai untuk semata-mata mencari ridha Allah. Baik, menarik ini jawaban-jawabannya. Kalau gitu sekarang mari kita langsung jawab saja. Semoga Allah memberikan kemudahan ya. Baik, kita akan bahas tentang hakikat mencintai karena Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa. Ini menarik nih ya. Baik. Ketika kita bicara tentang hakikat mencintai karena Allah, maka izinkanlah Kak Erlan untuk menukilkan sebuah ungkapan yang sangat berharga dari seorang yang bernama Yahya bin Mu'adz. Yahya bin Mu'adz ya. Beliau berkata, ini indah sekali kalimatnya, bagus buat jadi nasihat untuk kita semua. Jadi nggak apa-apa kalau mau di-share di story Instagram atau WA ya. Ini bagus sekali nih. Indah sekali. Kata-kata Yahya bin Mu'adz berikut ini. Apa kata beliau? Hakikatul mahabbati annaha la tazidu bil birri. Cinta karena Allah itu tidak akan bertambah hanya karena orang yang engkau cintai itu berbuat baik kepadamu. Wala tankusu bil jafa. Dan cinta karena Allah itu tidak akan berkurang karena orang yang engkau cintai itu misalnya berlaku kasar kepadamu. Masya Allah. Dibaca pelan-pelan ayah bunda ya. Cinta karena Allah itu hakikatnya adalah rasa cinta yang tidak akan bertambah hanya karena orang yang engkau cintai berbuat baik kepadamu. Dan hakikat cinta kepada Allah juga tidak akan berkurang hanya karena seseorang tersebut berlaku kasar kepadamu. Yang demikian ini ayah bunda dan teman-teman semua dirahmati oleh Allah, karena cinta karena Allah itu adalah cinta yang didasari dengan iman. Sehingga yang menjadi faktor dan indikator pentingnya adalah soal iman. Bukan hanya karena sekedar orang yang kita cintai itu berbuat baik atau berbuat buruk kepada kita. Bukan itu tinjauannya. Tapi karena iman yang ada pada diri pasangan kita misalnya, atau diri teman-teman kita misalnya. Ya. Sehingga misalnya nih, kalau kita punya pasangan hidup, kalau kita punya istri, imannya itu bertambah, maka rasa cinta kita terhadap istri kita juga akan jadi bertambah. Kita punya kawan, imannya lagi bertambah nih, rajin banget mengerjakan amal ibadah. Oh, berarti imannya bertambah. Maka dengan demikian rasa cinta kita kepada dirinya juga akan bertambah. Nah, inilah yang disebut dengan rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat al-mahabbah fillah. Inilah hakikat rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang kita cintai imannya bertambah gitu ya, maka rasa cinta kita juga kepada dirinya akan bertambah. Begitu pula sebaliknya. Ketika iman orang yang kita cintai itu berkurang, maka cinta kita terhadap orang tersebut juga akan turut berkurang. Jadi, kita itu cinta bukan karena materi. Kita cinta bukan karena pangkat kedudukan atau wajah yang rupawan. Tapi kita mencintai itu didasari dengan iman. Dan inilah cinta yang kita sebut al-mahabbah fillah atau al-hubbu fillah. Rasa cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang insya Allah berarti sudah mulai sedikit tercerahkan ya tentang hakikat al-mahabbah fillah atau al-hubbu fillah. Inilah hakikat mencintai karena Allah, yakni cinta yang bersemi abadi, cinta yang tumbuh karena disebabkan adanya iman dan ketaatan. Dan cinta kita akan bertumbuh pada orang yang kita cintai ketika iman pada dirinya juga ikut bertambah. Nah, dengan demikian kita sudah tahu nih prinsip-prinsip dan hakikat-hakikat tentang al-mahabbah fillah atau al-hubbu fillah. Dan inilah indahnya cinta karena Allah ya.
Sehingga ada ungkapan cinta karena Allah adalah bunga hati yang bisa tumbuh meski tanpa bantuan air, angin, cahaya, dan musim. Masya Allah. Baik, berarti kita sudah 2 pembahasan dituntaskan ya. Kita sudah bahas tentang arti cinta, dan kita juga sudah bahas pembagian-pembagian mahabbah, dan kita juga sudah bahas tentang hakikat dari mahabbah, hakikat dari rasa cinta. Baik. Nah, sekarang kita di poin yang ketiga ini akan membahas tentang bahasa cinta. Setelah kita mengetahui bahwa hakikat cinta karena Allah itu adalah yang didasari dengan iman dan faktor ketaatan kepada Allah, maka berarti ada beberapa bahasa cinta yang bisa kita jadikan perhatian di sini ya. Yang hal ini semua tidak lepas dari faktor ketaatan pembahasan kita di kesempatan di topik kali ini. Ada 3 bahasa cinta yang hendaknya kita perhatikan untuk menanamkan dan menumbuhkan rasa cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di kalangan keluarga kita. Jadi fokus kita, karena ini kajiannya diinisiasi oleh Sekolah Anak Teladan, makanya kita fokusnya ke keluarga saja ya pembahasan kita ya. Nah, ini ada 3 bahasa cinta ya, yang tidak lepas dari faktor ketaatan yang sudah Kak Erlan simpulkan. Yang pertama yaitu mendoakan ya. Yang pertama yaitu mendoakan, yang kedua yaitu mencontohkan, dan yang ketiga yaitu menasihati. Mendoakan, mencontohkan, dan menasihati ini adalah 3 bahasa cinta yang kesemuanya tidak lepas dari pembahasan seputar ketaatan. Karena tadi kita sudah bahas tentang hakikat mahabbah fillah. Kita tadi sudah jelaskan rasa cinta karena Allah itu hakikatnya kan karena iman dan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi rasa cinta kepada keluarga kita harus dibangun di atas dasar ketaatan ini. Jangan sampai rasa cinta kita kepada keluarga kita itu hanya sekadar bawaan saja, dan apalagi karena tendensi dunia. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Sarat amatu mu'akhatin nasi ala amri dunya, wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'an." Kebanyakan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memulai nasihatnya, kata beliau, kebanyakan nih persaudaraan dan kecintaan manusia itu dibangun di atas kepentingan dunia. Dan hal ini tidak akan bermanfaat sedikit pun bagi orang yang mengaku cinta tersebut. Nah, oleh karenanya, ayah, bunda, dan teman-teman semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah paham hakikat cinta tidak lepas dari faktor ketaatan dan keimanan. Dan ini perlu kita upayakan di keluarga kita, sehingga kita bisa menumbuhkan dan menambahkan rasa cinta karena Allah terhadap keluarga kita, yang mana bahasa cinta dari pembahasan ini semua tidak lepas dari 3 faktor, yaitu mendoakan, mencontohkan, dan menasihati. Baik. Sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Bismillah. Tidak ada? Baik, kalau gitu kita terus saja ya. Baik. Nah, ini bahasa cinta yang pertama ya, yaitu dengan mendoakan. Ingat ya, kalau lagi bahas tentang bahasa cinta, maka kita tidak lepas pembahasannya dari masalah ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, yaitu dengan mendoakan keluarga kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan doa hamba-hambanya yang sejati. Di surat Al-Furqan ayat 74, Allah mengabadikan doa ibadur rahman, di mana mereka memanjatkan permohonan mereka dengan berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri
dan keturunan kami sebagai qurrata a'yun. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ayah bunda dan teman-teman semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Furqan ayat yang ke-74 ini ya, kita diajarkan untuk senantiasa mendoakan keluarga kita, mendoakan istri-istri kita. Nyebut istrinya satu aja ya. Mendoakan istri kita, mendoakan anak keturunan kita ya, agar mereka menjadi qurrata a'yun. Ada yang menerjemahkan qurrata a'yun itu sebagai penyejuk mata, ada juga yang menerjemahkan qurrata a'yun sebagai penyejuk jiwa, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan qurrata a'yun di sini? Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan qurrata a'yun di sini adalah anak keturunannya dan juga istri-istrinya yang kemudian mereka itu berada di atas ketaatan, maka mereka-mereka inilah yang kemudian menjadi penyejuk dari orang yang berdoa ini, gitu ya. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ketika ditanya tentang makna ayat di atas, beliau berkata, Allah akan memperlihatkan kepada hambanya yang beriman pada diri istri, saudara, dan orang-orang yang dicintainya. Yaitu, apa yang diperlihatkan? Yakni ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Hasan Al-Basri melanjutkan, demi Allah, tidak ada sesuatu pun yang lebih menyejukkan pandangan dari seseorang muslim. Nggak ada yang lebih menyejukkan daripada ketika dia melihat anak, cucu, saudara, istri, dan juga orang-orang yang dicintainya itu sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang dimaksud dengan qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk jiwa, yakni ketika melihat istri dan anak-anaknya tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bahasa cinta. Inilah yang harus kita lakukan, yakni mendoakan agar istri dan anak-anak kita senantiasa mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan konsep kita tadi adalah ketika bicara tentang al-mahabbah fillah atau al-hubbu fillah, gitu ya. Ketika orang yang kita cintai semakin taat kepada Allah, maka rasa cinta kita juga kepada dirinya juga akan semakin bertambah. Maka ini bahasa cinta yang harus kita rawat bersama, yaitu rajin-rajinlah mendoakan kebaikan kepada istri dan anak keturunan kita agar mereka semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa itu adalah senjata orang yang beriman. Karena doa itu adalah hal yang paling mungkin bisa kita lakukan. Karena doa itu adalah puncak dari segala macam kebaikan. Kita mengerti dan menyadari, ayah bunda dan teman-teman semua, bahwa segala kebaikan yang ada pada diri seseorang itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim mengatakan, anna kullal khair fa asluhu minallah, bahwa segala macam kebaikan itu semua berasal dari Allah. Sehingga ketika kita tahu kebaikan itu asalnya dari Allah, kemudahan-kemudahan mengerjakan ketaatan itu asalnya dari Allah, maka kita sudah selayaknya banyak meminta, banyak memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidayah, kemudahan untuk bisa beribadah, itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna taufiqa biyadillah, laisa biyadil abdi. Sesungguhnya hidayah taufik itu ada di tangan Allah, bukan di tangan seorang hamba. Wa mafatihuhu, dan kunci untuk mendapatkan hidayah taufik tersebut adalah dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa fakir di hadapan Allah Azza wa Jalla, merasa butuh, merasa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita berangkat dari pemahaman dan mindset ini, maka semoga ini yang menjadi pemacu dan pemicu bagi kita semua untuk tidak pernah lupa mendoakan kebaikan untuk keluarga dan anak-anak kita. Karena inilah bahasa cinta kita, yaitu senantiasa mendoakan mereka. Nah, selain doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun,
Kita juga bisa baca doa-doa yang lainnya. Semisal di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 ya. Allah berfirman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberi kesolehan kepada anak cucuku. Nah, ini diantara doa-doa yang bisa kita baca ya, sebagai bahasa cinta kita untuk keluarga kita, untuk pasangan hidup kita, dan juga anak keturunan kita. Masya Allah, Masya Allah. Dan mungkin yang cukup familiar bagi ayah bunda dan teman-teman sekalian di surat Al-Furqan ayat 74 ini ya, yang Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang sangat indah sekali ayah bunda ya, dan Kak Erlan sarankan untuk menghafalkannya. Dan di dalam doa ini juga ada isyarat ya, untuk bisa memperbaiki anak keturunan, kita mulai dari memperbaiki pasangan hidup kita. Karena di sini didahulukan kata azwaj sebelum kata dzurriyyat. Allah mendahulukan kata azwaj yang artinya istri-istri atau pasangan-pasangan hidup. Baru setelahnya kemudian ada kata dzurriyyat yang yakni artinya anak keturunan. Nah, Tayyib, ini bahasa cinta yang pertama, yaitu dengan mendoakan. Dan bahasa cinta yang kedua, yakni dengan mencontohkan. Ya, dengan mencontohkan. Di dalam Al-Quran, kita akan jumpai beraneka ragam, macam-macam ayat-ayat yang menegur dan menyindir kita, yang tidak memberikan keteladanan yang baik untuk keluarga kita. Allah menyebutkan di surat Al-Baqarah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik, tapi kalian justru malah melupakan diri-diri kalian sendiri, padahal kalian itu membaca Alkitab. Apakah kalian tidak berpikir? Ini sindiran dan teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang lupa terhadap dirinya. Dia nggak giat beramal, tapi justru malah dia sibuk memerintahkan orang, tapi lupa terhadap dirinya sendiri. Kita juga baca di surat As-Saff, bagaimana Allah katakan, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah kepada orang-orang yang berkata tapi dia tidak mau mengerjakannya. Maka mari kita belajar sejenak dari seorang ulama yang bernama Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata kepada anaknya, ya bunayya, la azidanna fi salati min ajlika. Kata Sa'id bin Musayyib, wahai anakku, sungguh aku terus menambah salatku karena dirimu. Ini kata Sa'id bin Musayyib demikian. Sa'id bin Musayyib sengaja memperbanyak salat sunnahnya di rumah. Apa alasannya? Karena lantaran anaknya. Sa'id bin Musayyib tentu saja maksudnya di sini adalah dia memperbanyak sholat sunnah untuk memberikan keteladanan kepada anaknya tersebut. Ada juga yang memaknai kalimat ini dengan menyebutkan bahwa Sa'id bin Musayyib sengaja memperbanyak sholat sunnahnya lantaran karena supaya di dalam sholat sunnahnya tersebut dia bisa banyak mendoakan anaknya. Nah, itu diantara dua makna dari perkataan Sa'id bin Musayyib ini. Ala kulli hal, Sa'id bin Musayyib secara tidak langsung memberikan contoh dan keteladanan di hadapan anaknya untuk giat beramal, untuk semangat mengerjakan amal-amal ketaatan. Dan kita juga jumpai potret-potret keteladanan seperti ini pada sosok para nabi. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihi salam, yang dia juga tidak hanya sekedar memerintahkan, tapi juga membersamai anaknya di dalam mengerjakan amal-amal ketaatan. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawaid minal bait wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi rumah Allah Ta'ala. Kemudian mereka berdua lantas berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal kami semua.
Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 127 ini terlihat jelas bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam membersamai anaknya, itu Nabi Ismail. Mereka berdua bersama-sama membangun Ka'bah, rumah Allah yang mulia. Dan di sini ada potret tentang kedekatan, tentang semangatnya antara orang tua dan anak untuk sama-sama mengerjakan amal-amal ketaatan. Sekaligus ini menjadi pelajaran bagi kita ayah bunda dan teman-teman semua yang mungkin sering menyuruh anak-anaknya melakukan amal-amal ketaatan, tapi orang tuanya justru malah mangkir dari amal-amal ketaatan tersebut. Begitu banyak para orang tua yang nyuruh anaknya ngafal Quran, tapi justru orang tuanya tidak tergerak untuk membuka Al-Quran. Orang tuanya suruh anaknya untuk tidak marah-marah, tapi orang tuanya yang marah-marah. Orang tuanya bilang jangan teriak-teriak, orang tuanya justru malah yang teriak-teriak. Orang tuanya bilang jangan suka berdusta dan berbohong, tapi justru malah orang tua yang mencontohkan demikian. Ketika ada tamu yang tidak disukai datang ke rumah, dia pun mengajari anaknya untuk berbohong dan berdusta. Allahul musta'an. Maka ini bahasa cinta, yakni mencontohkan untuk bisa semangat dan giat mengerjakan amal-amal ketaatan. Karena muara kita satu. Bahasa cinta ini akan membuat keluarga kita jadi semangat melakukan amal-amal ketaatan. Semakin bertambah iman mereka, semakin bertambah ketaatan mereka kepada Allah, maka tentu rasa cinta kita kepada mereka juga akan bertambah. Karena inilah yang namanya hakikat dari al-mahabbah fillah atau al-hubbu fillah. Nah, jadi bahasa cinta yang kedua adalah dengan mencontohkan. Dan bahasa cinta yang ketiga adalah dengan menasihati. Nabi SAW tidak sungkan untuk menasihati keluarganya untuk semangat mengerjakan amal-amal taat. Nasihat itu kata para ulama artinya iradatul khair lil mansuhi. Mengkehendaki kebaikan untuk orang yang dinasihati. Jadi itu hakikat arti dari nasihat, ya. Mengkehendaki kebaikan untuk orang yang dinasihati. Iradatul khair lil mansuhi lahu. Adalah Nabi SAW begitu perhatian agar keluarganya semangat mengerjakan amal-amal ketaatan dan menjauhi keburukan. Nabi SAW dalam banyak riwayat kita jumpai ya keteladanan dalam hal ini. Nabi tidak sungkan menegur cucunya, ya, diantaranya Hasan dan Husain yang Nabi tegur waktu itu mereka mau makan kurma dari hasil zakat. Nabi tegur mereka berdua, Nabi katakan, kih irmi biha, kih lemparkan, lepehkan tuh, jangan kamu makan kurma itu. Tidakkah kamu tahu ahlul bait keluarga kita itu dilarang makan harta zakat? Nah, Nabi tidak sungkan menasihati cucunya agar terhindar dari hal-hal yang terlarang. Nabi juga tidak sungkan untuk menasihati diantaranya istrinya, yaitu Ummu Habibah radhiyallahu anha, untuk giat beramal mengerjakan sholat sunnah rawatib. Nabi SAW bersabda, ya, man shalla 12 rak'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa saja yang mengerjakan sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Subhanallah. Siapa yang nggak pengen punya rumah di surga? Kita aja di dunia ini berlomba-lomba pengen buat rumah, pengen cari tempat yang nyaman untuk keluarga kita. Tentunya kita harus lebih bersemangat lagi untuk membangun rumah di surga. Gimana caranya? Di antaranya adalah dengan mengerjakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Siapa yang bisa mengerjakan 12 rakaat sholat sunnah rawatib ini, bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Maka Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Yang meriwayatkan hadis ini adalah istri Nabi SAW yang bernama Ummu Habibah. Lihat bagaimana Nabi memberikan wejangan, memberikan nasihat dan pesan kebaikan kepada Ummu Habibah radhiyallahu anha. Dan coba lihat,
Apa respon dari Ummu Habibah ketika dia mendapatkan pesan kebaikan dari suami tercinta? Ummu Habibah pun berkata, "Ma taraktuha, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah meninggalkan amalan sunnah salat rawatib 12 rakaat sehari semalam sejak aku mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Bismillah. Dan ini pelajaran mahal buat kita para emak-emak, para bunda, para mama-mama yang kadang kalau dinasehati sama suaminya sukanya menolak dan tidak menerima dengan lapang dada. Memang suami kita tidak serapih diri kita. Suami kita tidak setertib diri kita. Tapi bukan berarti nasihat dari suami itu ditolak mentah-mentah begitu saja. Selama itu pesan-pesan kebaikan, kita punya kewajiban untuk menaatinya. Bahkan ketaatan kepada suami itu adalah ketaatan yang paling utama, mengalahkan ketaatan kepada orang tua. Ya. Masya Allah, berarti suami itu punya kedudukan mulia di dalam syariat ini jika ditinjau dari ketaatan istri. Ya. Nah, dan di sini kita pengen belajar bagaimana seorang suami harus perhatian dengan ibadah istrinya. Banyak sekali orang-orang yang sibuk mendakwahi follower-followernya di sosial media. Dia dakwahi teman-temannya, tapi lupa untuk mendakwahi keluarganya sendiri. Makanya sampai-sampai ada sebuah ungkapan ya. Ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya seringnya nih ya, yang paling zuhud dari ilmu seorang ulama adalah keluarganya sendiri. Nah, ini teguran buat orang-orang yang menjadi pegiat dakwah dan pengajar kebaikan. Jangan sampai kita justru malah lupa dengan keluarga kita sendiri ya. Semoga Allah ampuni segala kelalaian dan keterluputan kita. Nabi SAW menasihati Ummu Habibah dan Ummu Habibah pun bersemangat untuk mengamalkannya. Bahkan Ummu Habibah sampai katakan, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah tinggalkan amalan sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam ini sejak aku mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini sebenarnya hadis yang unik ya ayah bunda. Kenapa? Karena Ummu Habibah meriwayatkan hadis ini kepada Anbasah bin Abi Sufyan. Anbasah bin Abi Sufyan meriwayatkan hadis ini kepada Amr bin Aus. Amr bin Aus meriwayatkan hadis ini kepada Nu'man bin Salim. Jadi orang-orang setelah Ummu Habibah, siapa saja tadi? Anbasah bin Abi Sufyan, Amr bin Aus, dan Nu'man bin Salim. 3 orang ini ketika menyampaikan dan meriwayatkan hadis ini, mereka juga memberikan komentar yang sama, mirip seperti komentarnya Ummu Habibah tadi. Mirip seperti responnya Ummu Habibah tadi. 3 orang yang meriwayatkan setelah Ummu Habibah tersebut, mereka semua mengatakan, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna." Aku tidak pernah meninggalkan amalan ini sejak aku mendengar hadis ini dari orang yang meriwayatkan sebelumnya. Nah, tadi Anbasah bin Abi Sufyan kan meriwayatkan dari Ummu Habibah. Berarti Anbasah bin Abi Sufyan bilang, aku nggak pernah meninggalkan amalan sholat sunnah rawatib ini sejak aku mendengar hadis ini dari Ummu Habibah. Lalu kemudian Anbasah bin Abi Sufyan ceritakan hadis ini kepada Amr bin Aus. Amr bin Aus kemudian bilang, aku tidak pernah meninggalkan amalan sholat sunnah rawatib ini sejak aku mendengar hadis ini dari Anbasah bin Abi Sufyan. Ini kata Amr bin Aus. Amr bin Aus riwayatkan hadis ini kepada Nu'man bin Salim. Nu'man bin Salim juga memberikan komentar yang sama. Aku tidak pernah meninggalkan amalan sholat sunnah rawatib ini sejak aku mendengar hadis ini dari Amr bin Aus. Itu kata Nu'man bin Salim. Nah, ini hadis ini, kata para ulama, ini namanya hadis musalsal. Hadis yang secara berantai menyebutkan setiap orang yang meriwayatkan itu punya ciri khas dan sifat tertentu. Ya, tayyib. Ini namanya hadis musalsal. Tayyib. Nah, dari sini ayah bunda, kita akan jumpai faedah tentang bahasa cinta. Yang ini semua tidak lepas dari usaha kita agar keluarga, yakni istri dan anak-anak kita, menjadi orang-orang yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahasa cinta kita, dengan mendoakan mereka,
dengan mencontohkan keteladanan kepada mereka untuk berbuat ketaatan, dan juga dengan menasihati dengan pesan-pesan kebaikan agar keluarga kita menjadi semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala keluarga kita makin taat kepada Allah, maka akan semakin bertambah rasa cinta kita kepada keluarga kita. Itulah yang namanya al-hubbu fillah. Nah, Masya Allah. Ya, dan terakhir kita akan membahas poin yang keempat, yaitu merawat cinta. Ya, merawat cinta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan buat kita semua. Nggak kerasa ini sudah masuk di poin pembahasan yang terakhir ya. Nah, merawat cinta dalam keluarga. Apa saja yang bisa kita perhatikan ya Bunda ya? Tayyib. Yang pertama adalah saling membahagiakan. Yang kedua adalah saling memaklumi. Yang ketiga adalah saling support. Dan yang keempat adalah saling menunaikan. Yang pertama, saling membahagiakan. Nah, ini adalah sebuah mindset yang harus dimiliki setiap diri kita. Kita harus punya semangat dan spirit untuk membahagiakan keluarga kita. Karena memberikan kebahagiaan pada keluarga kita itu merupakan sebuah amalan yang istimewa. Bahkan Nabi SAW sampai puji orang-orang yang berbuat baik pada keluarganya, orang-orang yang berlaku baik pada keluarganya, itu adalah orang-orang yang terbaik. Kata Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlih. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Bayangin, ayah bunda dan teman-teman semua ya, memberikan kebahagiaan di hati orang yang beriman saja, itu merupakan sebuah amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita memberikan kebahagiaan tersebut, memasukkan kebahagiaan tersebut ke dalam hati keluarga kita. Maka ini tentu merupakan sebuah amal yang penuh dengan keutamaan, gitu kan ya. Makanya inilah konsep kita, harusnya kita mengutamakan keluarga kita untuk bisa kita bahagiakan. Kalau saja kita bisa berakhlak yang baik, berlaku yang santun kepada teman kita, kepada atasan kita, kenapa kok kepada keluarga kita justru malah jadi kasar dan beringas gitu ya. Ada yang perlu kita koreksi. Jika kepada orang lain kita bisa berakhlak mulia, akan tetapi kasar dan keras kepada keluarga. Padahal untuk bisa merawat cinta dalam keluarga, kita perlu untuk saling membahagiakan. Dan yang kedua, untuk merawat cinta dalam keluarga, kita juga penting sekali untuk saling memaklumi. Karena pada dasarnya anggota keluarga kita itu juga manusia. Yang namanya manusia pasti ada salahnya, pasti ada kurangnya. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili mengatakan, فَمِنَ الضَّوَابِتِ الشَّرْعِيَّةِ لِلْعُشْرَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ, ya, di antara kaidah syariat dalam masalah berinteraksi suami istri adalah hendaknya setiap pasangan, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, mengetahui bahwa masing-masing dari mereka pasti di dalam dirinya ada hal yang disukai, ada pula hal yang dibenci. Namun meskipun demikian, meskipun istri kita ada kurangnya, meskipun suami kita ada celaknya, tapi pasti tetap tersisa kebaikan yang banyak di sisi pasangan kita tersebut. Nabi SAW bersabda, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang lelaki mukmin membenci seorang wanita mukminah. Kenapa demikian? Jika ia tidak suka satu perangainya, maka bisa jadi ia ridho dengan perangainya yang lain. Nah, dari sini kita berangkat dari upaya merawat cinta yang kedua, yaitu saling memaklumi. Dan yang ketiga, untuk merawat cinta juga, kita bisa lakukan dengan saling support, ya. Saling support dalam ketaatan, ya. Misalnya dengan saling membangunkan untuk sholat malam,
Dan Nabi SAW juga sudah terangkan, rahimallahu rajulan qama minal lail fasalla wa ankir imra'atahu. Kata Nabi SAW, Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun pada malam hari, lalu ia sholat dan membangunkan istrinya. Fa'in abad tansaha fi wajahiha al-ma'. Jika istrinya menolak, maka ia percikkan air pada wajah istrinya tersebut. Masya Allah. Nabi kemudian lanjutkan sabdanya, rahimallahu imra'atan. Semoga Allah merahmati seorang wanita, seorang perempuan. Qamat minal lail, yang dia bangun di malam hari. Fassallat wa aiqadat zaujaha. Dia sholat, lalu dia bangunkan suaminya. Fa'in aba nadhat fi wajhihil ma'. Kalau suaminya menolak, maka dia perciki air suaminya dengan dia perciki wajah suaminya dengan air, ya. Nah, ini support dalam ketaatan. Bisa juga support dalam ketenangan. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha yang menenangkan suaminya tercinta yang baru saja ketakutan dan begitu merasa panik karena baru saja mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Maka ketika Nabi SAW pulang dalam keadaan gemetar dan ketakutan, sembari berkata, "Zamiluni, zamiluni, selimuti aku, gitu ya. Lalu kemudian Khadijah tidak banyak tanya, dia langsung nurut saja apa kata suaminya. Dia selimuti suaminya. Ketika suaminya sudah agak mereda, Nabi SAW sudah mulai kelihatan tenang. Lalu ditanya, ada apa? Lalu Rasul pun menceritakan demikian dan demikian. Maka kemudian Khadijah memberikan support dalam ketenangan. Apa kata Khadijah? Kalla absyir. Tidak, bergembiralah. Demi Allah, dia tidak akan pernah menghinakanmu. Demi Allah, engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahim. Jujur ucapannya, suka memikul kesulitan orang lain, menanggung orang yang tidak punya, memuliakan tamu, dan mendukung usaha-usaha kebenaran. Lihat bagaimana Khadijah radhiyallahu anha support dalam ketenangan untuk pasangannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pentingnya untuk saling support untuk bisa merawat cinta dalam keluarga. Dan juga saling support bisa support dalam peran. Misalnya istri berusaha untuk mendukung peran dan posisi suami sebagai pemimpin, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Makanya kalau bisa seorang istri atau seorang ibu selalu menjadikan ayah ataupun suaminya tersebut sebagai penentu keputusan, gitu ya. Misalnya anak mau pergi liburan ke tempat yang jauh, bilang sama anak, "Nak, coba kita tanya ayah dulu ya. Gimana jawaban ayah, gimana keputusan ayah." Nah, ini dukung peran dan posisinya suami sebagai pemimpin nih, gitu ya. Nah, jadi harus saling support peran. Ya, istri support peran suami sebagai pemimpin, pun begitu pula suami pun support peran istri sebagai pemimpin rumah, ya, yang menjadi jantung rumah, yang suka bersih-bersih rumah, beresin rumah, ya, dan lain sebagainya. Dan kita jumpai Nabi SAW itu, kata Bunda Aisyah, kana fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis salatu qama ila shalah. Kata Aisyah, Rasulullah itu kerap kali sibuk membantu istrinya, dan jika sudah tiba waktu sholat, maka beliau pun mengerjakan sholat. Nah, lihat bagaimana Nabi SAW support peran istri. Dan inilah hakikatnya rumah tangga, ya, saling support peran. Masya Allah, ya. Karena rumah tangga itu artinya menghiasi rumah dengan cinta, meniti tangga menuju surga. Dan yang terakhir adalah saling menunaikan. Ini upaya kita merawat cinta dalam keluarga, ya. Karena suami itu punya hak dan istri juga punya hak. Jadi harus berupaya untuk saling menunaikan hak. Sebelum banyak menuntut, maka hendaknya kita berupaya untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Jangan sampai suami banyak menuntut, tapi menjalankan kewajiban ia malah terluput.
Jangan sampai istri berharap ingin dimengerti, tapi justru dia malah tidak mau menaati suami. Nah, orang yang suka nuntut hak tapi lalai dalam mengerjakan kewajibannya, ini adalah orang-orang yang curang. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan bagi orang-orang yang berbuat curang. Kata para ulama, kalau sudah ada kata wailun, ini berarti dosa besar nih. Ya, wailun, kecelakaan bagi orang-orang yang berbuat curang. Siapa mereka? Itu yang suka ngurangi takaran timbangan. Ya. Kalau dia dapat takaran timbangan, pengennya yang presisi, giliran dia yang nimbang dikurang-kurangi. Ya sama deh, seperti suami istri yang suka nuntut haknya, tapi lupa untuk menunaikan kewajibannya. Makanya penting bagi kita untuk saling menunaikan. Dan inilah yang bisa Kak Erlan sampaikan di kesempatan kali ini. Walhamdulillah sudah jam 9 malam ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan sedikit faedah ini menjadi faedah-faedah yang bermanfaat buat kita semua. Lebih kurang mohon maaf, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Barakallahu fiik, Kak Erlan. Wa fiik barakallah. Sharing-sharingnya sangat menggugah hati sih kalau saya. Karena melihat generasi-generasi muda saat ini kan ya Kak ya, banyak sekali tuh fitnah-fitnah tentang cinta gitu di dalam cinta pergaulan mereka, seperti cinta pada idolanya, cinta pada pasangan haramnya, atau cinta-cinta semu lainnya lah itu. Semoga keluarga kita, khususnya anak-anak kita nih, terlindung lah dari fitnah-fitnah cinta tersebut sih. Amin. Jadi sekarang kita masuk aja ke sesi tanya jawab kali ini. Mungkin para peserta bisa langsung bertanya langsung pada Kak Erlan melalui fitur raise hand untuk bertanya. Silahkan. Kayaknya nggak ada nih Pak Raga. Nanti sesi tanya jawabnya digabung sama Ustaz Abu Salma ini kayaknya. Masya Allah. Kita tunggu sebentar. Mungkin mengharapkan buku mungkin Kak Erlan? Oh, ini sudah ada yang mengangkat tangan kepada Umma Aidan. Silakan bertanya langsung pada Kak Erlan. Silakan di-unmute, Bu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Erlan dan tim, jazakumullah khair, jazakallah khair Kak Erlan atas materinya yang sangat Masya Allah, memberikan insight yang sangat banyak. Mohon maaf sebelumnya izin bertanya nih Kak Erlan. Oh ya, sebelumnya tentunya semoga Kak Erlan, Ustadz, dan tim selalu dalam lindungan Allah, dan semua teman-teman di sini juga umat muslim selalu dalam lindungan Allah, amin. Izin bertanya nih Kak Erlan. Jadi terkait dengan support keluarga, saya mengalami di mana ada keponakan saya usianya 4 tahun, laki-laki. Nah, saat dia tantrum, terutama saat tantrum ya, dia itu suka teriak-teriak dan mukul-mukul orang sekitarnya. Dia juga seringkali mukul-mukul sendiri dan mencakar diri sendiri. Jadi menyakiti diri sendiri gitu loh Kak Erlan. Nah, qadarullah ini memang sekarang dia tinggal dengan ibunya yang didiagnosis dengan bipolar disorder, yang kalau misalnya kambuh memang pada akhirnya ya keras gitu ya ke anaknya, dan seringkali menyakiti atau kena fisik ke anaknya. Dan dengan ayah sambungnya, kebetulan dengan suaminya yang pertama sudah bercerai. Jadi anaknya nih yang 4 tahun tadi tinggal bersama ibunya dan ayah sambungnya. Mohon nasihatnya nih Kak Erlan bagi saya atau keluarga saya yang lain yang tinggal di sekitarnya ketika melihat hal tersebut, baiknya gimana nih Kak Erlan, karena kan ada orang tuanya juga dan dia masih kecil juga gitu kan, takutnya akhirnya kebiasaan sampai besar
Dan pas banget juga karena tinggalnya barengan ya, ada keponakan saya yang lain yang which is itu usianya 8 bulan, suka ngeliatin gitu. Oh kakaknya marah-marah nih, kalau marah-marah mukul-mukul dan akhirnya menyakiti, bahkan sampai menyakiti dirinya sendiri gitu. Hingga akhirnya tadi kan bisa jadi meniru ya, karena ada konsep imitasi gitu dalam perkembangan anak. Nah mohon nasihatnya Kak Erlan, baiknya seperti apa? Jazakallah khair. Jazakillah khairan Umu Aidan atas pertanyaan yang sangat bagus sekali. Silakan Pak Raga Bujiwo untuk dijawab. Masya Allah. Jadi gini. Bahkan Kak Erlan yang lebih berilmu. Ya, ini kayaknya lebih tepatnya ini dijawab sama Kak Yogi nih, yang psikolog nih. Nanti masih ada satu sesi lagi kan ya dengan Kak Yogi Masih ada insya Allah. Nah, nanti coba ditanyakan nih tentang pertanyaan ini. Dan Kak Erlan coba menjawab sepengetahuan Kak Erlan aja ya. Jadi ini pertanyaannya seputar bagaimana mengatasi anak tantrum ya, sepertinya ya. Konsepnya seperti itu, inti pertanyaannya. Jadi kalau dari yang Kak Erlan ketahui, sependek dan sebatas pengetahuan yang Kak Erlan tahu, bahwa anak-anak yang tantrum pada usia 2-5 tahun itu adalah sebuah hal yang wajar dan normal. Tadi anaknya kan usianya 4 tahun ya. Tapi untuk bisa menangani tantrum ini dengan baik gitu ya, kita perlu tahu teknik-tekniknya nih. Ya, kita perlu tahu teknik-tekniknya nih. Bisa jadi itu tantrum yang dilakukan oleh anak-anak itu biasanya adalah karena mereka itu punya keinginan, tapi keinginannya tidak terespon dengan baik ataupun ditolak oleh orang tuanya. Ya memang sih orang tua itu nggak bisa selalu mengabulkan apapun keinginan anak. Kalau dikit-dikit dikabulin, dikit-dikit dipenuhin, bahkan untuk hal-hal yang berbahaya pada anak, yang nggak baik buat anak, justru malah tetap dipaksa untuk dikabulin dan dipenuhin, ini namanya pola pengasuhan yang permisif nih. Nah, justru malah nggak baik dan berdampak yang buruk bagi anak gitu. Jadi kalau emang pengen kita tolak, ya kita tolak aja. Sebagaimana Nabi SAW juga nggak selalu menuruti keinginan anak. Dulu Fatimah radhiyallahu anha punya keinginan, dia request pengen dicarikan pembantu. Waktu itu ada budak dari hasil tawanan perang ya yang pengen diminta oleh oleh Fatimah, putrinya Nabi SAW. Fatimah akhirnya mendatangi Nabi bersama dengan Ali. Mereka minta kepada Nabi supaya diberikan pembantu atau khadim. Tapi Nabi SAW tolak keinginan Fatimah gitu ya. Nabi tolak keinginannya Fatimah dan Nabi tidak penuhi keinginan Fatimah tersebut. Tapi Nabi kemudian memberikan sebuah alternatif solusi gitu ya. Nabi memberikan alternatif solusi. Apa kata Nabi SAW? Ala adullukuma ala ma huwa khairun lakuma min khadim. Maukah kalian berdua aku tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik daripada seorang pembantu? Jadi Nabi memang tidak memenuhi keinginan si anak tersebut yaitu Fatimah, tapi Nabi alihkan dengan solusi yang lainnya, yaitu kalau mau tidur di malam hari baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan takbir 34 kali. Nah, ini kata para ulama, Nabi ajarin zikir sebagai alternatif solusi karena Nabi tidak mengindahkan keinginan Fatimah yang pengen diberikan pembantu. Soalnya Fatimah tuh kerja di rumahnya berat banget tuh. Giling gandum sendiri, ngeberesin rumah sendiri, buatin makanan sendiri gitu ya. Jadi butuh adanya pembantu. Tapi Nabi tidak penuhi keinginan Fatimah yang sudah merasa kelelahan dengan urusan rumah tangganya itu. Lalu Nabi berikan solusi dengan mengajarkan kalimat zikir. Nah, di sini juga ada faedah penting tentang ternyata zikir itu bisa berdampak baik buat badan dan buat kesehatan. Gitu ya. Nggak cuma bagus buat hati, tapi juga bagus buat badan kita. Masya Allah ya. Tayyib. Jadi kalau ada keinginan dari anak, maka kita bisa alihkan pada yang lain. Nah ini teknik pengalihan adalah salah satu teknik dalam mengatasi anak yang tantrum. Nah yang Kak Erlan tahu teknik dalam menangani anak yang tantrum itu ada 3.
setidaknya ada 3 yang bisa kita terapkan. Yang pertama teknik pengalihan. Itu tadi yang Nabi SAW juga contohkan kepada kita ya. Tapi Fatimah waktu itu nggak lagi tantrum ya. Tapi kita pengen kasih tahu bahwa Nabi itu memberikan alternatif solusi dan dialihkan pada yang lain. Gitu. Nah, kita bisa pakai teknik pengalihan ini. Kita alihkan kesedihan anak dan tantrumnya anak dengan mengajak mereka bermain bersama gitu ya. Atau melihat langit, atau diajak naik kendaraan bareng misalnya gitu ya. Nah, ini namanya teknik pengalihan. Teknik dalam menangani tantrum yang kedua ada yang namanya teknik move away. Teknik move away ini adalah kita biarkan sejenak anak itu menangis. Biar dia juga sempat mengekspresikan rasa sedihnya. Kita terima, kita validasi dan maklumi perasaannya. Dan setelah dia tenang, sesenggukannya udah mulai kelihatan, gitu ya, baru kemudian kita dekati dan beri pengertian. Ini namanya teknik penanganan tantrum yang disebut dengan teknik move away. Ada juga namanya teknik move toward. Jadi ini adalah teknik di mana kita langsung memberikan respon terhadap anak yang sedang menangis dan ngambek. Nah, sebenarnya para ahli psikologi ini ikhtilaf ya. Beda pendapat ini. Kalau anak nangis itu apakah langsung ditanganin atau langsung digendong atau biarin dulu nih, gitu ya. Tapi yang Kak Erlan yakini kalau anak itu masih di bawah 2 tahun, nah itu kalau bisa langsung ditangani gitu ya. Langsung ditangani, langsung diarahkan ya, langsung diperlakukan dengan baik, digendong, ditimang-timang dan sebagainya gitu ya. Baik. Nah, kalau di atas 2 sampai 5 tahun tadi mungkin bisa pakai teknik move away gitu ya, atau juga bisa pakai teknik pengalihan. Wallahu a'lam. Nah, itu di antara teknik-teknik yang bisa kita terapkan ketika menghadapi anak yang tantrum gitu ya. Dan benar banget, gimana pun juga nanti adiknya si kakak tadi pasti sedikit banyak akan meniru dan mencontoh ya. Karena dia lihat, dia pasti akan mengimitasi gitu ya. Oleh karenanya penanganan tantrum juga harus benar-benar efektif dan tepat supaya nanti tidak jadi senjata ampuhnya si anak untuk menuruti segala keinginannya. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah. Nih, langsung ada pertanyaan yang masuk nih. Udah nggak ada yang raise hand lagi? Kayaknya udah cukup ini. Oh, nih. Jadi yang masuk nih kayaknya. Masya Allah panjang nih seperti yang masuk ke chat. Insya Allah nah bacakan dari Ummu Lukman. Bismillah. Syukron wa jazakallahu khairan untuk Kak Erlan dan tim. Materinya Masya Allah memberi faedah yang sangat berarti. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi dan memberi kemudahan untuk Kak Erlan dan tim penyelenggara. Izin bertanya Kak, bagaimana menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak di saat kita sebagai orang tua sedang terbawa emosi karena tingkah laku anak yang dianggap kurang baik? Apakah menjadi pembenaran jika kita secara spontan melakukan kontak fisik atau ucapan spontan yang kurang pantas? Namun, alih-alih kita mengatakan kepada anak bahwa kita sayang kepada mereka, mohon pencerahannya Kak. Syukron. Gimana nih maksud pertanyaannya Pak? Jadi, Kak, saya belum belum nangkep nih, Kak. Iya, gimana tuh Pak? Kalau yang Anda tangkap nih ya, kayak jadi mungkin nih si orang tua nih sedang terbawa emosi tentang si tingkah laku anak yang dianggap kurang baik, jadi spontan aja si orang tua ini tiba-tiba dia melakukan kontak fisik atau ucapan yang spontan atau yang kurang pantas kepada si anak gitu, Kak. Gitu. Jadi namun ya itu dia mengatakan bukannya bilang sayang ke anak atau dengan kata-kata yang baik, tapi dia malah spontan emosi gitu untuk mengatasi ini tuh gimana. Untuk mengatasi emosi bagaimana gitu ya? Iya, untuk si orang tua mungkin menghadapi si anak gitu. Iya. Apanya kalau Ummu Lukman kalau salah maksud gitu. Yang Anda tangkap seperti itu. Oh iya. Ya, yang bisa kita jawab mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Pak Raga ya. Jadi untuk bisa mengelola emosi, Insya Allah. Untuk mengelola emosi, syariat sudah memberikan solusi, gitu ya. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika salah seorang dari kalian marah, hendaklah kalian diam. Hendaklah dia diam gitu kan ya. Karena Kak Erlan
beberapa pekan lalu baru aja dapat tugas jurnal tentang psikologi positif gitu ya. Ternyata ada yang meneliti gitu terkait dengan saliva, artinya air liur yang di lidah ketika sedang terbawa emosi negatif, yaitu pengen marah-marah, kemudian orang tersebut justru malah diam, itu malah justru bisa menetralisir marahnya gitu. Masya Allah. Nah, dan mereka baru saja melakukan riset penelitian itu, tapi Nabi SAW sudah menerangkan itu sejak 1400 tahunan yang lalu gitu. Jadi justru malah jangan berbicara terlalu banyak kalau lagi marah. Nanti keluar kata-kata yang kelewat batas, kita khawatirkan demikian. Nabi terangkan solusinya adalah dengan diam. Nabi juga berikan solusi kalau marah, ubah posisi. Yang tadinya berdiri jadi duduk, yang duduk jadi berbaring gitu kan ya. Sahabat Muawiyah juga memberikan solusi, kalau lagi marah coba ambil air wudhu. Kata Muawiyah, innal ghadaba minasyaitan wa innasyaitan minan nar. Sesungguhnya marah itu dari setan dan setan itu asalnya dari api gitu. Dan memadamkan api itu dengan air. Nah, itu diantara solusi untuk mengatasi emosi gitu ya. Atau orang tua juga boleh kalau lagi pengen emosi banget, takut memuncak dan berdampak pada psikologi anak gitu ya. Boleh keluar rumah, cari udara segar, tarik nafas, lihat langit ya, healing ya. Tapi nggak usah jauh-jauh sampai ke Bali ya. Nanti kelamaan liburannya ya. Di sekitar rumah aja, netralisir suasana hati. Nanti kalau udah agak enakan, udah agak tenangan, baru balik lagi ke rumah temui anak-anaknya. Boleh seperti itu. Atau boleh juga bahkan yang kita sarankan ya untuk mengerjakan sholat, tilawah Quran, karena itu yang buat kita jadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah dengan berzikir mengingat Allah, hati itu menjadi tenang. Nah, sebenarnya ada banyak cara-cara dan tips-tips ya supaya bisa meredam emosi kita. Di antaranya juga misalnya anak lagi ngerjain sesuatu yang unik apa nih gitu ya. Misalnya dia nyoret-nyoret dinding, atau misalnya dia ngebaret-baretin mobil ya, atau dia misalnya numpahin nasi yang baru aja ditaruh di piring gitu ya. Maka sebelum kita emosi coba deh difoto. Terus nggak apa-apa di-share aja di story ya atau di status Facebook. Captionnya sederhana aja. Kelak aku akan merindukan momen-momen indah ini. Wah. Setidaknya itu bisa mendelay emosi kita dan setidaknya bisa mengalihkan rasa marah kita, dan semoga nanti di masa-masa yang akan datang ketika kita lihat kenangan status tuh kita akan ingat dulu nih, ini waktu saya mau marah nggak jadi marah nih gara-gara saya update gini nih, kenangan indah di waktu anak pertama saya masih kecil nih gitu. Ya, semoga yang sedikit ini menginspirasi dan bisa menjadi pencerahan buat kita semua ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kembalikan ke Pak Raga Abu Jiwa. Insyaallah. Sudah selesai ya Kak Erlan ya? Sudah. Nanti ditutup kafaratul majelis. Sesi tanya jawab itu yang paling menarik bareng Ustadz Abu Salma sama Kak Yogi, Pak Raga. Kalau Kak Erlan mah tipis-tipis aja materinya ya. Ya, baik Kak Erlan. Mereka yang lebih berilmu. Nah, ya udah baik. Mungkin sekian dari Kak Erlan. Jadi alhamdulillah, jazakallahu khair Kak Erlan atas ilmu yang disampaikan. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Saya juga mau mengingatkan kembali, jangan sampai telat, besok akan ada sesi kelima di hari Jumat 22 Juli 2022 di waktu yang sama, yaitu pukul 20 atau jam 8 malam, yang akan diisi kembali oleh Kak Yogi Kusprayogi MPSI dengan judul No Place Like Home. Jadi terima kasih atas kehadirannya, perhatian dan antusias para abah dan ummah semua dalam mengikuti kelas malam hari ini, dan juga para panitia yang sudah melancarkan kelas kita hari ini. Bismillah. Rekaman nanti akan di-share di grup, tidak untuk disebarkan di luar grup. Tetapi apabila catatan kelas ini, bila ingin berbagi ilmu atau faidahnya, silakan boleh di-share di medsos. Seperti Kak Erlan bilang tadi, ada quote-quote bagus dari ulama tadi, boleh di-share di medsos. Jadi sekali lagi mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum bisa dijawab pada malam hari ini. Semoga
peserta bisa bersabar dan ikhlas, dan semoga pertanyaannya tersebut bisa dijawab di sesi berikutnya. Insya Allah besok ada Kak Yogi. Jadi saya mohon maaf atas tutur kata dan kekurangan di saat kelas berlangsung. Demikian kelas online kita hari ini. Kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit.